Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membahas ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah, mari kita mengenal terlebih dahulu nama-nama dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu punya banyak nama. Ada Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, Al-Syafiyah, Ar-Ruqyah, Ad-Du'a, As-Salah, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apakah kita sepakat semua ayat Al-Fatihah itu 7 ayat? Ya. Karena namanya Sab'ul Mathani berdasarkan hadis. Jadi dia 7 ayat. Sekarang ada jemaah kita pergi umrah misalnya. Lalu di sana orang solat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah dibaca basmalah? Ya, dibaca. Tapi sir, pelan, nggak terlalu keras, nggak jahar bacanya. Beda dengan mayoritas di Indonesia. Di Indonesia kalau sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dia baca Al-Fatihah itu basmalahnya dibacanya jahar. Nah, timbul pertanyaan, apakah basmalah ini termasuk dari surah Al-Fatihah atau bukan? Maka Ustadz Adi Hidayat yang pernah mengumpulkan ayat hadis atau dalil-dalil mengenai basmalah ini bahkan mencapai 70 dalil hadisnya, yang dimana 70 lebih dalil itu menjadi 4 hukum. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk ke dalam surah Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik, termasuk juga amal Ahlul Madinah. Jadi solat tu langsung Allahu Akbar, setelah baca doa iftitah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa basmalah. Lalu bagaimana? Apakah ayatnya itu berkurang? Tidak. Ayatnya tetap namanya Sab'ul Mathani. Maka ayat 7 tu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 2 ayat. Maka dia akan hitungannya tetap 7. Jadi ini pendapat pertama. Yang kedua, basmalah tu dibaca jahar, salat jahar. Yang kedua ni basmalah dibaca termasuk ayat Al-Fatihah. Kalau dia salat jahar maka dia harus dibaca jahar. Tapi kalau salatnya sir maka harus dibaca sir. Inilah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga, basmalahnya itu disirkan. Hukum yang ketiga dari basmalah ni,
Yang pertama tadi tidak dibaca sama sekali, Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i, Al-Fatihah itu dibaca. Kalau salatnya jahar, maka harus dibaca jahar. Yang ketiga, basmalah ini dibaca sir, dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Bismillah dibaca jahar di rakaat pertama, di rakaat kedua itu tidak dibaca. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Jadi ada 4 hukum. Pertama tidak dibaca, kedua dibaca jahar, ketiga dibaca sir, yang keempat dibaca di rakaat pertama, setelah itu tidak dibaca. Nah, ini hukumnya. Maka ada sikap hukum. Yang mana yang akan kita pilih? Karena nggak bisa diamalkan sekaligus keempat-empatnya. Maka mayoritas di Indonesia misalnya pilih Imam Asy-Syafi'i. Maka baca basmalahnya jahar. Kalau salatnya jahar. Jadi dia sab'ul mathani, dia tetap 7 ayat yang diulang-ulang. Walaupun ada Imam Malik mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk, tapi tetap juga 7 ayat. Karena ayat 7 dibagi 2. Maka sudah dapat kita kesimpulan bahwa sab'ul mathani tetap 7 ayat. Kemudian apa makna sab'ul mathani? Ada 3 pendapat. Pertama, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Ternyata Al-Fatihah ini turun 2 kali. Mathani itu 2. Pertama di Makkah, kedua di Madinah. Bahkan pendapat ekstrimnya dikemukakan oleh Muhammad Abduh bahwa sebenarnya ayat atau surah yang pertama kali turun itu bukan Al-Alaq. Kenapa? Tapi Al-Fatihah. Karena jawabannya, kebiasaan Allah tuh menampilkan yang umum baru dijelaskan secara detail yang umum ini. Karena Muhammad Abduh menggunakan nalar untuk membuat ataupun untuk menemukan asbabun nuzulnya dengan nalar, maka ini ditentang oleh banyak ulama dan menyelisihi hadis-hadis sahih. Jadi pandangan pertama ni Al-Fatihah itu turun 2 kali di Mekah dan di Madinah. Bahkan ada pandangan dalam pandangan ini bahwa Al-Fatihah itu surah yang pertama kali turun. Namun ditentang oleh banyak ulama karena berselisihan dengan hadis-hadis sahih mengenai surah yang pertama kali turun, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, sab'ul mathani itu maksudnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan? Ketika kita solat. Coba bayangkan, sehari semalam solat wajib itu berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, sudah 10 tuh. Maghrib 3 kali, isya 4 kali, 17 kali minimal. Karena kita solat tidak hanya solat wajib, solat sunnah, solat rawatib, qabliyah, ba'diyah itu juga dibaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini termasuk ke dalam rukun solat. Maka maksudnya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, itu diulang-ulang di dalam solat. Pendapat kedua. Penafsiran ketiga, sab'ul mathani maksudnya 7 ayat yang dirinci oleh surah-surah atau ayat-ayat berikutnya. Al-Fatihah ini seakan-akan dia sebagai daftar isinya.
penjelasan isi umum dari Quran. Ini Quran, makanya dia dikatakan induknya Quran. Jadi induknya Quran, umul kitab, induknya kitab. Lalu induknya ini dijelaskan oleh yang ayat-ayat atau surah-surah berikutnya. Al-Fatihah dijelaskan oleh Al-Baqarah, Ali Imran, sampai kepada surah An-Nas. Itu penjelasan dari induknya Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka sangat penting Al-Fatihah ini. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan Al-Quran yang 30 juz, 114 surah itu terkandung seluruh hakikat maknanya di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat terkandung hakikat maknanya di dalam Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf terkandung hakikat maknanya di huruf ba. Huruf ba terkandung hakikat maknanya di titik ba. Lalu apa hakikat makna dari titik ba? InsyaAllah kita akan sambung di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.